Karena kita tuh pergi ke luar negeri juga melalui aturan dan undang-undang yang pemerintah berlakukan. Kita pergi dengan dokumen-dokumen yang sah dan aturan yang sah dari negara. Tapi kenapa ketika kita mempunyai hak sebagai PMI, toh hak kita hilang di tengah jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke para sahabatku, para PMI, para pahlawan devisa dimanapun berada, kita jangan pernah menyerah untuk menyuarakan hak sebagai PMI. Kita sebagai PMI itu penyumbang terbesar kepada negara, nomor 2 setelah migas. Nah, oleh karena itu, seharusnya kita mendapatkan pelayanan yang sepantasnya dan layak dari pemerintah. Karena kita mau menagih apa yang menjadi komitmen dan menjadi ucapan dari para pemerintah. Bahwasanya kita sebagai PMI ataupun devisa dikatakan sebagai pahlawan devisa. Karena kita merupakan pejuang yang pernah dicatat dalam buku negara atau dalam keuangan negara sebagai penyumbang terbesar nomor 2 setelah migas. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia merupakan negara terbesar yang memproduksi, menciptakan lapangan kerja untuk luar negeri seperti para migran Indonesia. Oke, lanjut guys. Nah, oleh karena itu sekarang yang menjadi tren atau menjadi trending topik di kalangan para PMI yaitu masalah cargo. Mereka banyak yang merasa dirugikan karena ada beberapa orang yang sering terjadi dalam pengiriman bahwa PMI sering mengeluh dan menangis dan bersedih dan sebagainya. Mereka mengeluh dan banyak yang mengadu baik di kolom komentar Facebook, di kolom komentar YouTube dan TikTok. Namun respon para pemerintah belum ada respon sekaligus. Karena apa? Saya selalu menyuarakan karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyuarakan? Banyak orang pun yang menyuarakan tentang hak yang seharusnya didapatkan oleh PMI masih belum juga ada respon. Apalagi kalau kita diam, pasti kita akan tambah didiamkan oleh para pemerintah. Maka dari itu marilah kita berjuang sama-sama untuk menyuarakan agar peraturan itu benar-benar kembali dan normal seperti awal. Jangan bilangnya normalisasi, tapi keadaannya jadi tidak normal, ya. Oleh karena itu, mari teman-teman kita bersuara bersama-sama. Oke, nanti kita akan lihat beberapa komentar dari para teman-teman di sana. Ada kejadian bahwasanya para PMI yang mengirim barang, namun pas sampai ke tempat tujuannya barangnya tidak ada. Bahkan ada kejadian curhatan dari para PMI yang menulis di kolom komentar bahwasanya pernah ada seorang oma yang mengirimkan 2 sepasang sepatu untuk hadiah kenaikan anak atau cucunya, kenaikan kelas cucunya. Namun si barang tersebut raib entah kemana, dan 1/4 dus yang tiba ke alamat tujuan sama sekali dalam keadaan tidak layak. Kardusnya acak-acakan dan isinya 1/4 kosong. Jadi yang ada itu cuman beberapa persen mungkin, seperti itu, sangat mirisnya. Bahkan ada kejadian seorang ibu yang meninggalkan anaknya dari negeri tercinta untuk kesejahteraan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga dan untuk kesejahteraan negara sekaligus,
Ya, karena pasti uangnya masuk negara lah. Karena tadi juga sudah tercatat sebagai sumbangsi terbesar nomor 2 setelah migas. Nah, itu. Pertama, para PMI itu berangkat dari rumah untuk kesejahteraan rumah tangga, untuk kesejahteraan keluarga, dan untuk kesejahteraan negara. Nah, ini pemerintah, kalau memang pemerintah itu merasa berhutang kepada para PMI, harusnya pelayanan itu diberikan semaksimal mungkin kepada PMI yang telah berjasa untuk negara, sekaligus yang berjasa kepada para pekerja yang baik bea cukai, baik di pemerintahan. Otomatis pemerintah itu pasti dapat gajinya juga dari saluran tersebut. Tidak mungkin kalau tidak ada gaji mereka kerja, ya kita juga yang kerja seperti ini dapat gaji, toh mereka yang berpendidikan pasti gajinya juga lebih tinggi atau lebih besar daripada kita sebagai PMI. Namun yang anehnya, banyak dugaan dari para PMI yang lainnya saking jengkelnya bahwasanya pemerintahan atau pekerja di bidang pemerintahan Indonesia kebanyakan katanya, ini dari para komentator ya, bahwasanya mereka yang bekerja itu orang-orang yang rakus sehingga mereka tidak cukup dan tidak bersyukur dengan gajinya yang ia dapatkan, sehingga warang PMI pun mereka begal di jalan seperti itu. Bahkan ada seseorang PMI yang putus asa dengan keadaan seperti ini, katanya jangan cargo lagi katanya, biar mereka mengurusi atau mengotak-atik urusan hukum dan peraturan yang mereka inginkan katanya. Lebih baik kita transfer uang aja ke keluarga katanya, seperti itu. Nah, seperti itu yang baik untuk lebih aman, udah kita transfer uang aja. Yang lebih parahnya lagi, kita sebagai PMI mengirimkan barang bekas ini guys, yang kita beli melalui menyicil, dengan susah payahnya kita menabung dengan sabar, dengan gaji yang sedikit demi sedikit, sampai dengan 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun kita kumpulkan uang tersebut hanya untuk membahagiakan keluarga, untuk memberikan hadiah untuk anak cucu di rumah. Tiba-tiba barangnya hilang, entah kemana. Sampai mana hati kalian ketika hal ini terjadi kepada keluarga kalian? Seperti itu. Mohonlah jaga amanah dan kepercayaan dari kami, biar kami terus mempercayai Anda dan kita saling memajukan bangsa dan saling mensejahterakan satu sama lain. Kalau sudah kejadian seperti ini dan kepercayaan kita disia-siakan oleh Bapak dan Ibu yang duduk manis di sana, bagaimana nanti negara mau sejahtera? Bagaimana nanti rakyat mau sejahtera? Sedangkan kita sebagai pekerja migran saja, kita masih diintimidasi dengan peraturan-peraturan yang tidak jelas. Kenapa kami bilang ini peraturan-peraturan tidak jelas? Karena pada awalnya peraturan ini tidak ada, dan kita sebagai PMI merasa baik-baik saja untuk mengirim barang ke sana, ke negara kita tercinta, dan untuk keluarga tercinta juga merasa barang aman. Toh kenapa peraturan yang dibikin-bikin secara dadakan kayaknya tidak melalui pemikiran yang matang, sehingga merugikan kita sebagai PMI, dan kita juga merasa tertindas oleh aturan yang diberitakan tapi wujudnya tidak ada. Harusnya peraturan itu memang, kalau memang peraturan itu ada, jelas, tercatat, harusnya ya memang dikemukakan. Jangan seperti ini bilangnya mau dibikin tapi peraturannya sudah diberlakukan. Kenapa ini seperti ini? Harusnya kalau memang peraturan itu belum dibuat dan belum disahkan dan belum ditandatangan, pakai dulu peraturan yang awal. Jangan peraturan yang awal ditinggalkan, peraturan sementara yang dipakai sekarang merugikan sebelah pihak. Sedangkan peraturan yang dirancang belum ada, bahkan belum terwujud, mungkin juga belum disetujui dan belum ditandatangani oleh pemerintah berwenang. Tapi kenapa kalian sudah duluan
membuat aturan di atas aturan. Harusnya peraturan itu diciptakan untuk ditaati. Karena kalian tuh orang-orang yang lebih ngerti daripada kita. Kita orang yang baru pendidikan lebih rendah. Harusnya kalian mengayomi kita dan melindungi kita sebagai masyarakat kecil. Untuk pemerintah, mohon beri kejelasan untuk peraturan dan berikanlah tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang menyimpang, yang memang pada dasarnya merugikan dan bukan melindungi dan bukan melayani kita. Mana janji pemerintah, bahkan katanya akan menggelar karpet VIP untuk para migran Indonesia, untuk pahlawan devisa. Mana karpet merahnya? Mana karpet VIP-nya? Mana pelayanan VIP-nya untuk kita sebagai pahlawan? Itu kan kita bukan menyebut pahlawan pada diri kita sendiri, melainkan itu adalah ucapan Bapak dan Ibu pemerintah yang berwenang, yang mengucapkan bahwa PMI atau pekerja migran Indonesia adalah sebagai pahlawan devisa yang harus dilayani dengan selayak-layaknya. Tapi kenapa kebijakan yang diciptakan bukan mengayomi tapi malah merugikan? Mohon untuk pemerintah berikan ketegasan dan berikanlah wujud peraturan itu kalau memang ada. Tunjukkan kepada kami agar kami tidak salah paham dan tidak terlalu dalam terjatuh dalam kesalahpahaman dan tenggelam dalam perasaan yang kecewa kepada Bapak dan Ibu di sana. Mohonlah Pak, berikanlah kebijakan-kebijakan yang seharusnya mengayomi dan melindungi dan saling menguntungkan bagi kita, baik menguntungkan di kalangan pemerintah maupun menguntungkan juga di kalangan masyarakat kecil seperti kita. Kita kalau memang aturan itu dibuat dan dengan alasan yang tepat, kita tidak akan melanggar. Karena kita tuh pergi ke luar negeri juga melalui aturan dan undang-undang yang pemerintah berlakukan. Kita pergi dengan dokumen-dokumen yang sah dan aturan yang sah dari negara. Tapi kenapa ketika kita mempunyai hak sebagai PMI, toh hak kita hilang di tengah jalan, tidak kita dapatkan hak itu? Kepada Pak Kepala BP2MI sebagai Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia, mohonlah Pak bantu untuk ketegasan di bidang masalah ini Pak. Kalau memang bea cukai tidak jelas aturannya, mohon diusut dan dirundingkan. Kalau bisa ini harus sampai kepada Presiden, biar kami mendapatkan hak sebagai PMI dan mendapatkan kejelasan peraturan baik secara hukum tertulis dan persetujuan pemerintah berwenang. Seperti itu Pak. Kami hanya sebagai penyampai suara dari para teman-teman devisa yang mendapatkan keluhan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam narasi, karena kami masih dalam tahap belajar, namun kami tidak membatasi kemampuan kami untuk memperjuangkan hak para PMI. Mohon Bapak Ibu mengerti dan memaklumi kami dan lebih perhatian terhadap kesusahan kami. Terima kasih atas kebijakannya. Semoga ini sampai kepada pemerintah berwenang dan direspon baik oleh Bapak Presiden dan jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.